Waduh, lagi rame nih orang marah-marah ke Mas Pram gara-gara trotoar di Simatupang mau dipangkas. Dibikin buat pelebaran jalan. Yah, nggak heran sih kalau banyak yang marah. Nah, sekarang izinkan gue untuk nyebokin dulu. Tenang, yang jalan kaki tenang aja. Karena trotoarnya nggak jadi dipangkas. Nih info terbaru banget ya. Baru info tadi subuh nih gue baca berita. Trotoarnya tidak jadi dipangkas. Macetnya ini kan ditambah-tambah dengan adanya galian. Dan emang PA-nya itu galiannya itu dibongkarnya di bagian yang ruas jalannya cuma 2 ruas. Kenapa lu itu ngebongkar jalan bikin galian nggak di bagian yang lebar gitu loh? Kenapa mesti di bagian yang cuma 2 ruas jalan lu bikin galian? Aduh, lu ada-ada aja lu. Ini siapa sih yang bikin galian? Tapi harus gue akui memang TB Simatupang ini makin hari makin gila. Galian di mana-mana. Dan kita kan udah pernah bahas ya, nggak cuma karena galian doang. Tanpa galian pun TB Simatupang sudah horor. Nah, sekarang gue pengen nginfoin nih, kira-kira galiannya itu galian siapa sih? Nah, pertama nih ya, dari persimpangan Pasar Minggu sampai ke Ampera itu merupakan galian dari Pamjaya, BUMD itu. Nah, kemudian dari Ampera sampai ke Fatmawati itu merupakan galian 2 orang. Yang pertama itu dari Paljaya, BUMD, sama juga dari Kemenpu. Nah, terus setelah itu di RA Kartini ada pembangunan trotoar dari Bina Marga. Jadi memang ada proyek trotoar, galian-galian dari pusat maupun dari Pemda. Dan ini bukan di TB Simatupang doang loh. Di Tangsel juga ada loh. Di Bekasi juga ada loh. Cuman emang karena TB Simatupang itu udah horor, ditambah ada galian makin horor. Jadi sekarang semua mata tertuju kepada TB Simatupang. Ini perlu ada yang meluruskan nih. Perlu ada orang yang menjelaskan sepenting apa galian itu harus ada. Tolonglah kalau bisa Kemenpu itu kontak gue lah untuk gue bisa menjelaskan sepenting apa Kemenpu melakukan galian di TB Simatupang supaya orang nggak marah. Kontak CP gue di bio tuh. Kita boleh lah endorse, gue kasih rate-nya yang mantap. Pertama nih, kita kalau ngomongin macetnya di Fatmawati Jalan RA Kartini itu akan dibikin sesegera mungkin, dibikin tempat buat bis itu masuk. Jadi kalau sekarang bis itu bikin macet, TJ lah, bis ini bis itu kan bikin macet tuh, dia berhentinya di jalan. Nanti akan dibikin tuh di tanah-tanah kosongnya tempat buat bis masuk. Begitupun buat ozol, buat taksi akan dibikin bukan di jalan lagi tapi dibikin di tanah-tanah kosong supaya nggak bikin macet. Jadi memang kalau TB Simatupang itu lu tanya gua pun gua nggak tahu solusinya apa. Jadi ya akhirnya solusi-solusi purba seperti lebarin jalan, bikin flyover itu seperti jadi solusi yang make sense gitu. Tapi kalau one day pun akhirnya TB Simatupang bisa dilebarin jalannya, tolonglah kelebihan jalannya itu jalan barunya, ruas jalan barunya harus diberikan kepada angkutan umum, kepada BRT. Bikin BRT, jangan bikin TJ doang. Ya sekarang kan ada infonya itu Jakarta bakal nambahin 14 angkutan baru tuh buat TB Simatupang doang. Bagus, cuman ya selama belum BRT ya akhirnya akan jadi nggak enak juga. Ya begitulah kawan, kalau memang kesalahan tata kota, daerah yang tadinya itu merupakan daerah hunian, daerah konservasi, daerah kawasan tangkapan air tiba-tiba dirubah menjadi CBD yang izinnya itu keluar di zaman-zaman tahun 2010-an ke atas gitu. Ya dulu pun udah banyak gedung juga, tapi makin kesini makin banyak. Paling banyak tuh di tahun 2010-an ke atas lah. Itulah yang bikin akhirnya TB Simatupang ini makin ngeri gitu loh.